Shalom saudara-saudara di mana saja berada. Dengan kasih karunia Tuhan, saya terpanggil untuk mengungsikan renungan pendek tentang pencobaan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dalam kehidupan manusia, ada berbagai macam jenis pencobaan yang harus dilalui. Tidak mengira tua, muda, lelaki, perempuan, kaya ataupun miskin. Ada orang mengatakan, pencobaan itu datang daripada Tuhan. Benarkah pencobaan itu datang dari Tuhan? Coba kita buka dalam buku Alkitab Yohanes 1 ayat yang ke-13. Ia mengatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, segala yang menduka citakan menimbulkan keraguan kita tentang kasih Tuhan. Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Itu persoalan bagi orang-orang yang sedang bergumul. Tetapi coba kita alihkan pandangan kita kepada sisi positifnya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, bagaimana mungkin orang yang sedang berduka jadi bahagia? Kalau kita baca dalam buku Ayub, dalam cerita Ayub itu adalah suatu pengalaman atau pencobaan yang begitu tragis sekali, di mana Ayub telah kehilangan anak-anaknya, ternaknya, dan segala harta bendanya. Ayub juga telah jatuh sakit begitu lama dan tidak berdaya, sehingga kulit tubuhnya sudah melekat di tempat tidurnya. Bayangkan saudara, kalau kita mengalami seperti itu. Beberapa sahabatnya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Ayub. Dan bukan itu saja, pencobaan daripada istri yang disayanginya, satu-satunya yang ada padanya, menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Karena katanya, Tuhan Ayub tidak menolong Ayub. Tetapi iman Ayub tidak berganjak. Saudara dan saya, Ayub begitu teguh hubungannya dengan Tuhan, walaupun keadaannya demikian. Jiwanya dia
pasrah dan tetap bertahan dalam keyakinannya akan kasih Tuhan. Dan dia tetap berseru kepada Tuhan, mohon keampunan segala dosa-dosanya. Dan akhirnya Ayub telah disembuhkan. Tuhan telah menyembuhkan Ayub dan melipat gandakan segala apa yang pernah dia ada sebelum ini. Jadi dalam hidup ini, marilah kita pegang ketetapan untuk terus setia kepada Tuhan. Walau apapun yang kita alami, pencobaan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ada ayat yang begitu memberikan semangat buat saya secara pribadi. Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan izinkan pencobaan datang kepada kita untuk memurnikan iman kita. Dan biarlah setiap pengalaman dalam hidup kita anggap pengalaman yang pahit. Biarlah itu akan menjadi satu pengalaman hidup yang mempunyai hikmah ataupun pelajaran supaya memberikan kita suatu yang lebih indah, lebih baik, lebih bahagia untuk kita capai, di mana kita akan dapat menikmati hikmah dari sebalik segala pencobaan yang kita lalui apabila kita menang dalam setiap pencobaan. Seperti dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan ayat kunci yang diberikan Yesus untuk kita hidupi, amalan hidup yang seharusnya saudara dan saya lakukan setiap hari, setiap saat, terdapat di dalam ayat inti kita, Matius 26 ayat 41e. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan semoga perkongsian ini mengangkat iman saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.